Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rediawan Prasetyo dari kelas Teknik Elektroproses semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan seluruh materi dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Materi yang pertama yaitu pengantar dasar telekomunikasi. Sejarah komunikasi dahulu ada beberapa, yang pertama seperti kentongan, asap, cermin, dan semapur. Yang sejarah komunikasi modern ada 3, yaitu sistem komunikasi telepon, sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data. Jenis perangkat telekomunikasi contohnya seperti pesawat telepon, fax, dan faksimiler. Sedangkan jenis-jenis transmisi ada 4, yaitu kabel-kabel UTP, kabel coax, fiber optik, dan wireless. Contohnya kabel seperti di gambar. Materi 2, badan regulasi komunikasi. Ada 2 badan, yang pertama di dunia dan yang kedua di Indonesia. Badan regulator telekomunikasi di dunia adalah ITU, The International Telecommunication Union. Produk dari ITU R adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang radio dan spektrum frekuensi internasional yang diberi nomor seri angka. Produk dari ITU T adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang teknik dan teknologi telekomunikasi. Sedangkan yang ada di Indonesia yaitu BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraannya. Jasa telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Materi yang ketiga yaitu sinyal. Ada 2 sinyal, yang pertama sinyal analog dan yang terakhir sinyal digital. Sinyal analog itu sendiri adalah sinyal data dalam berbentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh sinyal analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk sinyal analog. Sedangkan sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan. Yang pertama 0 dan yang kedua 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh darau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Materi keempat, elemen telekomunikasi. Komponen dasar telekomunikasi. Agar komunikasi dari sistem telekomunikasi bisa dilaksanakan, maka ada beberapa komponen yang mendukung. Contohnya seperti informasi, transmitter atau pengirim, receiver atau penerima, dan media transmisi. Dari source ke transmitter, transmitter ke transmitter system, transmitter system ke receiver, receiver ke destination. Materi yang kelima yaitu propagasi gelombang radio. Propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Pemancar TX menuju ke antena. Ada 2 media pengantar, yaitu media non-fisik dan media fisik. Sedangkan menerima RX menuju ke antena. Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis magnet yang merambat di ruang bebas atau free space dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per detik. Materi ke-6 yaitu media transmisi. Media transmisi itu sendiri yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan menerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk kembali menjadi informasi. Ada 2 ya media transmisi. Yang pertama Guide Transmission Media dan Unguided Transmission Media. Guide Transmission Media atau disebut transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Ada 4 tipe, yang pertama open wire, kedua twist wire, yang ketiga coax kabel, yang keempat optical fiber. Sedangkan unguided sendiri yaitu media transmisi tidak terpadu,
yang jaringannya menggunakan sistem gelombang. Ada 4, contohnya seperti gelombang mikro, satelit, inframerah, dan Bluetooth. Materi ke-7, dasar topologi jaringan. Topologi jaringan itu sendiri adalah suatu cara penghubung perangkat telekomunikasi yang satu dengan lainnya yang berbentuk jaringan. Macam-macam topologi jaringan sistem telekomunikasi. Topologi jaringan atau disebut WTTA atau Fiber to the Home adalah suatu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan antara pusat layanan dengan peralatan pelanggan atau Customer Base Equipment atau CBE dan menggunakan fiber optik. G pada setiap teknologinya terus bergenerasi. Yang pertama 1G, 2G, 3G, 3,5G, 4G, dan 5G adalah generasi. G berarti generation dan berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Yang pertama 1G adalah analog telecommunication, sedangkan 2G text message, sedangkan 3G mobile and wireless internet, 4G cloud IP dan truly mobile broadband, sedangkan 5G unlimited data capacity. Materi yang ke-8, pengantar komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik sendiri yaitu suatu sistem transmisi untuk mengirim data dari satu titik ke titik lainnya yang perambatannya menggunakan cahaya. Sedangkan fiber optik sendiri adalah seluruh transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya itu sinar laser atau LED. Adapun kelebihannya dan kekurangannya. Kalau kelebihannya yang pertama bandwidth sangat besar, kedua biaya pemasangan dan pengoperasian rendah, yang tiga ukuran kecil dan ringan, 4 kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio, yang kelima tidak ada tegangan listrik atau percikan api, yang keenam tidak berkarat. Ataupun kekurangannya yaitu selain instalasinya mahal, sistem ini sinyalnya kurang kuat. 2. Dispersi mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Yang ketiga, fiber juga lebih sulit disambung. Keempat, sambungan akhir harus benar-benar akurat. Yang kelima, komponen VO mahal dan butuh biaya ekstra. Materi yang ke-9, sistem telekomunikasi satelit. Satelit itu sendiri yaitu benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Jenis satelit yaitu ada 4, satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, satelit navigasi. Ataupun keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya cakupan yang luas, bandwidth yang tersedia cukup lebar, independen, instalasi jaringan bumi segmen yang cepat, biaya relatif rendah, karakteristik lumayan berseragam, layanan total hanya satu provider, layanan mobile wireless independen dan terhadap lokasi. Ataupun kelemahannya, upfront cost tinggi, distance insensitif, biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun jauh relatif sama, hanya ekonomis jika jumlah user besar dan kapasitas digunakan secara intensif, delay propagasi besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer dan lain-lain. Jadi stasiun bumi mengirim ke satelit uplink. Nah, selanjutnya satelit downlink menuju ke stasiun bumi sebagai penerimanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.